Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Sebagai penghuni suatu bangsa yang arif, alangkah lebih baiknya jika kita tidak terbius untuk terpengaruh dengan segala bentuk yang berbau asing. Beberapa lingkup pengaruh asing yang tengah meracuni, seperti membuat kita telah kehilangan jati diri sebagai bangsa yang besar. Untuk itu kita harus melestarikan warisan leluhur dengan upaya yang kita mampu, baik yang bersifat wujud maupun yang bersifat magis. Salah satu warisan leluhur yang bersifat magis adalah ramalan Joyoboyo, atau yang lebih dikenal dengan Jangka Joyoboyo. Jangka berarti ramalan atau perkiraan masa. Sedangkan Joyoboyo adalah Raja Besar Nusantara yang bertahta di Kediri pada tahun 1133 sampai 1157. Gelarnya adalah Sang Mapanji Jayabaya, Sri Dharmaswara, Madusdaba Watarandita Suhersingha. Di samping sebagai raja yang arif dan bijaksana, ia juga memiliki ilmu yang sangat tinggi. Di antaranya adalah mampu meramal masa depan. Selain itu, ia juga seorang sosok pujangga besar pada masanya. Joyoboyo mampu memprediksi masa depan karena telah mencapai tingkat kepujanggaannya yang tinggi. Ia telah mencapai tataran Nawungkrida dan Sambekna. Apabila sudah mencapai tataran tersebut, berarti sudah dekat dengan Sang Pencipta. Seseorang yang sudah dekat dengan Sang Pencipta, maka apa yang disuarakan bisa dikatakan sebagai suara titipan Sang Pencipta atau Sabdo Pandito Ratu. Tataran tersebut bisa dan mampu melihat visi jauh ke depan, sekaligus mampu meramal kejadian di masa mendatang. Sri Aji Joyoboyo sendiri adalah seorang putra dari cinta sejati Dewi Sekartaji dan Inu Kertapati. Kedua remaja pilihan ini merupakan putra mahkota dari dua kerajaan di tepi Sungai Brantas. Perkawinan kerajaan yang mereka jalani sebelumnya penuh dengan drama percintaan paling dikenang selama berabad, terkhusus oleh penduduk Jawa bagian timur. Dewi Sekartaji dan Inu Kertapati yang belum bertemu satu sama lain sempat menolak perjodohan dua kerajaan atas diri mereka. Dewi Sekartaji mengembara bertahun-tahun, demikian pula Inu Kertapati, yang mana keduanya remaja paling cantik dan paling tampan di kerajaan Daha dan Jenggala. Singkatnya, mereka akhirnya bertemu di Pulau Dewata dan saling jatuh cinta satu sama lain. Perkawinan pun berlangsung meriah. Dua kerajaan digabungkan, dan dari hasil cinta sejati mereka, lahirlah seorang manusia unggul, Sri Aji Joyoboyo. Kerajaan Kediri mencapai masa kejayaannya di masa pemerintahan Raja Sri Joyoboyo. Ada beberapa kitab penting yang dikeluarkan selama kepemimpinannya, seperti kitab Bharatayuda, karya Mpu Sedah dan Mpu Penuluh, serta kitab Arjuna Wiwaha yang ditulis oleh Mpu Kanwa. Sementara itu, prasasti yang ditinggalkan adalah prasasti Talan, prasasti Hantang, dan prasasti Jepun. Joyoboyo terkenal pula dengan kemampuan meramalnya yang sangat lihai. Ramalan-ramalan itu ia tuangkan dalam sebuah tulisan yang dikenal sebagai Ramalan Joyoboyo. Menurut kepercayaan Hindu, Joyoboyo merupakan penganjur ajaran suci Veda yang paling besar di Nusantara. Joyoboyo meninggal dengan cara moksa. Disebutkan bahwa Sukma Joyoboyo berjalan melewati jutaan bintang-bintang menuju tempat Sang Pencipta berada. Tubuh atau raganya pun lenyap tidak bersisa. Lokasi moksanya Joyoboyo yang berada di Pagu, Kabupaten Kediri, kini dikenal sebagai petilasan Sri Aji Joyoboyo. Ada beberapa situs yang terdapat dalam wilayah yang dijadikan lokasi wisata ini, seperti Sendang Tirto Kamandanu, Palinggian Mpu Barada, dan Arca Totok Kero. Memiliki kesaktian dalam meramal, Joyoboyo mengingatkan manusia akan hal-hal baik maupun buruk yang akan dihadapi. Di antara ramalannya itu, ada pula yang menyangkut pada kesatuan dan persatuan Nusantara. Beberapa ramalan Joyoboyo yang terbukti benar adalah keberadaan kereta api, pesawat terbang, proses pendangkalan sungai, serta pajak bumi dan bangunan.
Adapun ramalannya tersebut berbunyi, besok kalau sudah ada kereta berjalan tak berkuda, tanah Jawa berkalung besi, perahu berjalan di atas angkasa, sungai kehilangan lubuknya, pasar hilang kumandangnya, itulah tanda bahwa zaman Jayabaya semakin dekat. Bumi makin ciut, sejengkal tanah diberi pajak, kuda makan sambal, perempuan berpakaian laki-laki, itulah pertanda bahwa orang sampai di zaman yang terbolak-balik. Prabu Jayabaya telah membagi zaman dengan lama waktunya sekitar 2100 tahun matahari, di mana 1 tahun matahari sama dengan 10,3 tahun. Ramalannya itu lalu menjadi Tritakali atau 3 periode zaman. Ketiga zaman dibagi lagi menjadi 7 zaman atau Saptamakala, yang artinya ada zaman kecil dengan rata-rata berdurasi 100 tahun matahari. Dan inilah penjabaran tahapan zaman sesuai ramalan Jayabaya yang diramalkan sebagai jalan menuju negeri adil dan makmur. Zaman Tritakali pertama adalah zaman permulaan atau Kaliswara, merupakan periode zaman berdurasi 700 tahun matahari. Pada zaman ini, Jawa mengalami kejadian alam seperti halilintar dan petir yang diduga karena dewa turun ke bumi. Zaman ini pula puncak kesaktian manusia berasal. Sedangkan 7 pembagiannya adalah: 1. Kala Kukila atau burung. Masa ini terdiri dari 3 zaman kecil, yaitu mangsa kala pakreti atau mengerti, mangsa kala pramana atau waspada, dan mangsa kala pramawa atau terang. Kedua, kala Buddha, yang merupakan zaman di mana kerajaan mulai bermunculan. Yang ketiga, kala Brawa, zaman di mana orang-orang Jawa mulai menyembah dewa. Yang keempat, kala Tirta atau air, diartikan zaman ditemukannya mata air. Yang kelima, kala Swabara, yakni zaman munculnya keajaiban. Yang keenam, kala Rebawa, zaman dimulainya keramaian manusia di Pulau Jawa. Dan yang ketujuh, kala Purwa, yakni zaman di mana munculnya keturunan di Jawa. Tritakali yang kedua adalah zaman pertengahan atau Kali Yuga, yakni periode zaman berdurasi 700 tahun matahari. Di masa ini, banyak perubahan pada bumi, seperti daratan yang terpecah belah, dan banyak manusia yang menjelma karena buta akan kepentingan pribadinya. Sedangkan 7 pembagiannya adalah: 1. Kala Brata, yang diartikan sebagai bertapa, memiliki 3 pembagian zaman, yaitu kala Yuda atau era peperangan, kala Wahya atau waktu, dan kala Wahana atau kendaraan. Kedua, kala Drawa, zaman di mana munculnya hal-hal gaib dan masyarakat sudah mulai mempelajarinya. Yang ketiga, kala Dwawara, adalah masa di mana banyak kejadian yang menyebabkan perselisihan di zaman ini. Yang keempat, kala Praniti, diartikan sebagai teliti, yang memiliki 3 pembagian zaman, yaitu Paringgo atau pemberian, Daroko atau sabar, dan Wiyoko atau pandai. Kelima, kala Teteka, banyak orang datang dari negeri-negeri lain. Yang keenam, kala Wisesa, pada zaman ini orang mulai mengenal hukum. Dan yang ketujuh adalah kala Wisaya, yakni masa orang saling memfitnah. Dan Tritakali yang ketiga atau yang terakhir adalah zaman akhir atau Kalisangara. Periode zaman ini berdurasi 700 tahun matahari. Zaman ini banyak hujan salah mangsa, sungai kecil, bengawan atau sungai besar yang bergeser manfaatnya. Inilah yang menghambat datangnya kebahagiaan. Dan di zaman inilah yang akan menjadi pembahasan tentang tahapan zaman di Nusantara. Karena dipercaya sedang dan akan mengiringi perjalanan sejarah bangsa kita, yang nantinya akan menjadi sebuah perenungan tersendiri. Meskipun kebenaran suatu ramalan semua kembali pada kehendak Tuhan semata, namun dengan memahami isi jangka Jayabaya ini, setidaknya kita mampu melihat jati diri yang sesungguhnya. Dan ketujuh pembagian zaman Kalisangara adalah: 1. Kala Jonggo atau zaman pujangga. Ramalan mengenai zaman ini ada benarnya. Zaman keluhuran atau zaman pujangga yang dimaksud adalah masa di mana lahirnya karya sastra tingkat tinggi, yakni lahirnya pujangga baru. Pada masa itu, tepatnya menjelang kemerdekaan,
Wacana sastra Indonesia sangat tinggi. Banyak karya sastra besar lahir dan memacu para pejuang bangsa. Di antaranya adalah Marah Rusli, Sultan Takdir, Khairil Anwar, termasuk Bung Karno pun bisa digolongkan sebagai pujangga dengan karya tulisnya. Mereka adalah pujangga-pujangga besar sepanjang sejarah. Kedua, Kala Sakti. Zaman Kala Sakti adalah eranya orang-orang sakti. Dapat ditafsirkan kalau masa ini adalah era perjuangan kemerdekaan dan era Orde Lama. Dari sejarah yang tertulis, alangkah saktinya pejuang 45. Hanya dengan bermodalkan tekad dan semangat, mereka mampu mengusir para penjajah. Bermodalkan senjata bambu runcing, tokoh-tokoh besar bangsa mampu memproklamirkan Nusantara sebagai bangsa yang merdeka. Yang ketiga, Kalajoyo. Era ini merupakan zaman kejayaan dan keunggulan bangsa, yakni masa pemerintahan pasca Gestapo 1965 atau era Orde Baru. Sejarah mencatat, bangsa sangat sulit pada awal pemerintahan Orde Baru. Rakyat sangat miskin dan serba sengsara. Mau makan susah, ekonomi amburadul dan mayoritas penduduk buta huruf. Mungkin perang saudara menjadi salah satu pemicunya. Tapi berkat kerja keras setiap lapisan bangsa, setahap demi setahap, akhirnya menemui titik terang. Pertumbuhan ekonomi nasional mulai bangkit dan berkembang pesat. Peranata sosial, hukum dan politik juga mulai tertata dengan baik. Sehingga Nusantara benar-benar dalam masa kejayaan. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Kejayaan pada akhirnya hanya dinikmati segelintir orang saja. Kue kemerdekaan tidak merata dinikmati oleh seluruh lapisan rakyat jelata. Hal itu didasari oleh para pemimpin yang mabuk kekuasaan, serta para pejabat pemerintahan yang korup dan memperkaya dirinya sendiri. Ujung-ujungnya, kehidupan masyarakat kembali dalam kesusahan. Hutang negara bertumpuk, sampai-sampai bayi yang baru dilahirkan di bumi pertiwi ini sudah membawa warisan hutang. Yang keempat, Kala Bendu. Usai zaman Kalajoyo, bangsa ini memasuki ruang gelap yang disebut zaman Kala Bendu. Kala berarti zaman, sedangkan Bendu berarti amarah. Jadi masa ini adalah suatu zaman kemarahan, kesengsaraan, kenistaan, kemelaratan, serta kehancuran. Di mana semua orang mudah marah antara satu dengan yang lain, melakukan tindakan brutal, serta hal buruk yang merajalela yang disebabkan oleh berbagai faktor. Di era ini, rakyat semakin susah karena dampak dari pengaruh global. Hal itu menimbulkan ketidakpastian dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan di masa depan dari berbagai segi. Semua serba bingung karena tidak memiliki sosok pemimpin yang bisa diandalkan. Zaman Kala Bendu sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yakni Artati, Nistana, dan Jutya. Artati berarti zaman harta atau uang, di mana orang menjadi mata duitan akibat sulit mendapat pekerjaan. Hidup menjadi serba kekurangan, kemiskinan merajalela, hingga demi sesuap nasi saja orang tega melakukan hal keji. Kemudian Nistana, artinya zaman melarat, nista dan hina. Pada masa reformasi, rakyat menjadi melarat, bahkan muncul opini jika negeri ini adalah negeri ternista di dunia. Di desa, rakyat jatuh miskin dan sengsara, sedangkan di kota, rakyat kelaparan. Hal itu menjadikan masyarakat begitu akrab dengan segala tindakan tercela dan nista. Oleh dunia internasional, Nusantara dikategorikan sebagai bangsa yang tidak aman, sehingga sejumlah negara melarang warganya untuk berkunjung. Sedangkan Jutya, artinya adalah buruk. Pada masa ini orang sangat mudah terpengaruh dengan watak dan tabiat buruk, sehingga mereka sudah kehilangan rasa malu dan harga diri tidak lagi diutamakan. Dari hal itu, zaman Kala Bendu disebut sebagai zaman edan. Joyoboyo sudah memprediksi bahwa besok kalau sudah memasuki masa peperangan dengan dikendalikan orang lain atau pihak luar, maka orang-orang jahat akan menikmati kemenangan. Para maling, garong, dan pengkhianat negara mendapat nikmat. Antara satu dengan yang lain saling hujat. Penjahat hidupnya enak, orang baik dirusak. Orang curang menjadi berangasan dan garang, sedangkan orang jujur hancur.
Hidup di zaman edan, kalau tidak edan maka tidak kebagian. Namun yang bakal selamat adalah orang yang selalu waspada dan ingat pada Tuhan yang Maha Kuasa. Selanjutnya, yang kelima adalah Kala Suba. Masa ini diartikan sebagai zaman Sukaria, di mana masyarakat berharap supaya zaman Kala Bendu berakhir. Karena itu, berkat doa orang-orang yang teraniaya, maka akan usailah masa kegelapan, dan lahirlah masa baru yang bernama Kala Suba. Di zaman ini, rakyat mulai melakukan upaya spiritual dengan memanjatkan doa agar semua keburukan berakhir dan berganti dengan kebahagiaan. Doa dan keinginan itu pun akhirnya dikabulkan. Sesuai dengan ramalan Jayabaya, muncullah sosok Satrio Piningit, sosok yang membawa cakrawala baru, mengeluarkan bangsa dari jurang kehancuran. Di zaman Kala Suba ini dibagi lagi menjadi 3, yakni Wibawa, Saeka, dan Santosa. Wibawa yakni masa yang menjanjikan masyarakat memperoleh nikmat. Hal itu dikarenakan kecukupan, keamanan, dan kemakmuran terjamin. Sosok pemimpin bangsa yang berwibawalah yang mempunyai kemampuan mengatasi segala permasalahan dan membuat rakyatnya bersukaria. Pemimpin baru ini oleh Jayabaya dikenal sebagai Satrio Piningit. Sedangkan Saeka artinya manunggal, masa di mana rakyat menjadi bersatu dengan satu kehendak, menghilangkan budaya asing yang menggerus pondasi mental dan mengutamakan musyawarah untuk mencapai tujuan. Kemudian, Santosa adalah zaman yang kokoh serta kuat. Rakyat akan menjadi sosok yang berjiwa Nusantara. Pada akhirnya, zaman Kala Suba yang dipimpin oleh seorang Satrio Piningit membawa bangsa ini keluar dari jurang kegelapan dan menjadi negara yang adil, makmur, sentosa. Pembagian dari masa Kalisangara yang ke-6 adalah Kala Sumbaga. Usai memasuki era Kala Suba, Nusantara memasuki zaman kemasyuran, menjadi bangsa besar yang mempunyai pengaruh di tingkat dunia. Di masa ini kelak, Nusantara mempunyai pemimpin yang bergelar Satrio Lelono. Ia adalah seorang kesatria yang ditakuti internasional, sehingga benar-benar menjadi era yang masyhur dengan pemimpin yang terkenal. Dan zaman terakhir setelah Kala Sumbaga adalah Kala Surata, atau zaman bijaksana. Memasuki zaman arif bijaksana ini, negeri dipimpin oleh seorang Satrio Pinandita, yakni sosok satria yang memiliki karismatik tidak tertandingi. Tutur budi halus, bersahaja, lembut, teduh, dan mengayomi seluruh warga. Masa-masa kelabu yang telah lewat tergantikan dengan zaman emas bagi bangsa Indonesia. Ketiga zaman itu, yakni Kaliswara, Kaliyoga, dan Kalisangara, selalu berada di dalam lintasan cokro manggilingan. Artinya, apa yang terjadi di dalam setiap zamannya itu akan terus terulang hingga nanti berakhir dengan datangnya hari kiamat. Benar tidaknya, percaya atau tidak, hanya sejarah yang bisa membuktikan. Dan di masa sekarang, banyak kalangan spiritualis mencerna bahwa Nusantara masih dalam masa Kala Bendu, yang berarti masih ada beberapa tahapan lagi menuju negeri yang adil dan makmur. Masa-masa menyenangkan akan segera datang, sesuai yang diprediksi Jayabaya. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan di pungkasan